Shalom, bertemu lagi dengan kami kelompok 4 kelas D program studi manajemen pendidikan Kristen. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Astita Halpeas, yang kedua Angga Neolaka, yang ketiga Roli Liuveto, yang keempat Lenis Boniwandik, yang kelima Mita Mela, yang keenam Sami Diamek Sabuna, dan yang ketujuh Jendriwati Nenometa. Nah, di video kali ini kami akan membahas 3 topik. Yang pertama, jati diri lembaga, citra dan jaminan kualitas. Yang kedua, kualitas pendidikan dan keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pendidikan. Oke, selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Jati diri atau yang lazim juga disebut identitas merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang atau suatu lembaga. Jika ciri khas menjadi milik bersama suatu lembaga, hal itu tentu menjadi penanda jati diri terhadap lembaga tersebut. Jati diri atau identitas ini terletak pada kekhasan dari sesuatu orang atau lembaga dibandingkan dengan yang lainnya. Jati diri menunjukkan eksistensi sesuatu orang atau lembaga dalam kaitan dengan kelompoknya. Pada awalnya jati diri lembaga hanya dipandang sebagai logo atau lambang. Akan tetapi lambat laun konsep tersebut semakin berkembang. Saat ini jati diri lembaga memiliki makna sebagai salah satu cara memperkenalkan diri lembaga tersebut kepada publik. Dengan menggunakan lambang, komunikasi dan tingkah laku, lembaga harus dapat mempresentasikan dirinya melalui jati diri lembaga tersebut. Dari definisi-definisi mengenai jati diri lembaga di atas, terdapat 4 elemen penting yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam upaya untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama, behavior atau tingkah laku, yang merupakan hal yang sangat penting atau memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan jati diri lembaga. Publik akan menilai lembaga melalui tingkah laku yang ditunjukkan oleh lembaga tersebut. Tingkah laku ini akan dinilai secara terus-menerus. Kepribadian lembaga dapat ditunjukkan dalam bentuk perilaku pimpinan, pegawai atau karyawan dan dituangkan dalam pelayanan yang diberikan. Yang kedua, komunikasi adalah cara yang paling fleksibel yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga. Komunikasi yang terjadi mengarah pada komunikasi dua arah antara lembaga dengan masyarakat atau pelanggannya dan memiliki pengaruh dalam pembentukan korporat identitas dalam lembaga itu sendiri. Komunikasi yang terjadi dalam lembaga dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah publik eksternal, yaitu konsumen. Yang ketiga, logo atau simbol. Simbolisme melambangkan sifat-sifat implisit dari hal-hal yang diwakili oleh lembaga. Simbolis memiliki unsur-unsur yang meliputi warna, bentuk bangunan, logo, atribut, sampai dengan pakaian seragam lembaga. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suatu kesan positif bagi masyarakat atau publik, yaitu yang pertama, nama lembaga, yang kedua, gaya bangunan atau tata ruang, yang ketiga, slogan atau lembaga, yang keempat, atribut. Yang terakhir, personality atau kepribadian. Kepribadian merupakan manifestasi dari persepsi diri lembaga. Rekom dalam Van Riel menambahkan kepribadian lembaga termasuk intensi lembaga dan caranya dalam memberi reaksi lingkungan. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu citra suatu lembaga. Citra sebuah lembaga merupakan salah satu harta yang bernilai tinggi bagi suatu lembaga manapun, karena citra merupakan cara pandang atau persepsi masyarakat terhadap lembaga tersebut. Baik buruknya lembaga tersebut ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Citra baik yang harus dibangun oleh sebuah lembaga
karena merupakan cikal bakal harta yang harus dipertahankan dan dikembangkan oleh lembaga tersebut karena dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi lembaga itu sendiri. Salah satunya untuk mengambil keputusan penting dan mempertahankan eksistensi lembaga tersebut atau daya saing. Citra yang baik dari suatu organisasi atau lembaga merupakan aset yang sangat penting karena citra mempunyai suatu dampak persepsi publik dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Sebagaimana Virsanova mengatakan, citra lembaga yang baik dan kuat mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, daya saing jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, menjadi perisai selama masa krisis. Yang ketiga, menjadi daya tarik eksekutif handal. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dan yang terakhir, penghematan biaya operasional. Dengan demikian, berdasarkan hal di atas, peran stakeholder dalam suatu lembaga sangatlah penting. Semuanya mempunyai peran dalam membangun citra atau image lembaga. Tidak ada satu lebih penting dari yang lainnya. Hal ini didasarkan bahwa citra suatu lembaga merupakan tanggung jawab bersama untuk membangunnya. Peran yang diambil dalam masing-masing elemen dalam stakeholder harus mendasarkan pada peningkatan kualitas output, tanggung jawab sosial, lingkungan yang religius, serta komunikasi konstruktif antar anggota internal maupun eksternal. Citra juga merupakan daya magnet bagi sebuah produk. Image positif terhadap sesuatu akan muncul jika publik percaya dan selanjutnya yakin bahwa suatu produk bisa memenuhi tuntutan emosional mereka. Karena dalam ilmu sosial merupakan sosial kapital yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang jaminan kualitas suatu lembaga. Jaminan kualitas suatu lembaga. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi, dari yang konvensional sampai yang strategik. Pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok berikut. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif, yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan dan penggunaan produk itu. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas dan profitabilitas. Meskipun demikian, ketiga konsep ini memiliki penekanan yang berbeda. Produktivitas menekankan pemanfaatan sumber daya yang seringkali diikuti dengan penekanan biaya yang rasionalisasi. Modal fokus utamanya terletak pada produksi atau operasi. Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan dan pendapat fokus utamanya adalah customer utility. Profitabilitas merupakan hasil dari hubungan antara penghasilan, biaya, dan modal yang digunakan. Menurut Garvin, perspektif kualitas bisa diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, transcendental approach. Dalam perspektif ini, kualitas dipandang sebagai intended excellence, yaitu sesuatu yang bisa dirasakan atau diketahui, namun sukar didefinisikan, dirumuskan, dan dioperasionalkan. Dalam konteks organisasi pemasaran, perspektif sulit digunakan sebagai dasar manajemen
kualitas untuk fungsi perencanaan produksi, operasi, dan pelayanan. Yang kedua, product-based approach. Perspektif ini mengonsumsi bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang digunakan, atribut yang dimiliki produk. Yang ketiga, asset-based approach. Dalam perspektif ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produksi yang berkualitas paling tinggi. Perspektif ini bersifat subjektif dan demand oriented. Ini juga menyatakan bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing yang berbeda satu sama lain, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Produk yang bernilai kualitas baik oleh individu tertentu belum tentu dinilai sama orang. Yang ketiga, manufacturing based approach. Perspektif ini bersifat subjektif yang lebih berfokus pada praktik perkayasaan dan pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dan kecocokan dengan persyaratan atau conformance to requirement. Yang kelima, value based approach. Perspektif ini memandang kualitas dari aspek nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga. Kualitas didefinisikan sebagai affordable excellent. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas yang paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai, akan tapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli. Pemahaman atas perbedaan-perbedaan perspektif kualitas sebagaimana diuraikan di atas dapat bermanfaat dalam mengatasi konflik-konflik yang kadangkala timbul di antara para manajer departemen fungsional yang berbeda. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang berikut tentang kualitas pendidikan dan keunggulan kompetitif. Pada bagian pertama kita akan melihat tentang pengertian kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Nah, pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, lalu sekolah yang baik dan sekolah yang sukses. Selain itu juga sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu ini adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah, juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral yang biasa kita sebut dengan akhlak yang baik dan yang kuat. Oke, yang berikut kita masuk pada pembahasan tentang parameter pendidikan. Nah teman-teman, standar parameter adalah ukuran atau yang biasa kita sebut dengan barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nah teman-teman, dari yang sudah kita pelajari mengenai standar nasional pendidikan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, lalu yang berikut ada standar isi, lalu ada standar proses, lalu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang berikut ada standar sarana dan prasarana, lalu standar pengelolaan, lalu yang berikut standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Baik teman-teman, yang berikut kita akan membahas tentang mutu pendidikan amat ditentukan oleh kualitas dan komitmen seorang guru. Jadi di sini guru atau teacher itu dia merupakan salah satu profesi yang menjadi tidak menarik di banyak daerah karena tidak menjanjikan kesejahteraan secara finansial dan penghargaan profesional.
Oleh karena itu, dengan dirumuskannya jenjang profesionalitas yang jelas, maka kualitas guru-guru dapat dijaga dengan baik. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan penghargaan profesionalitas yang didapat dalam setiap jenjang tersebut. Nah, yang berikut selain guru ada juga kurikulum. Nah, kurikulum di sini bukan sekedar kumpulan aktivitas saja. Ia harus koheren antara aktivitas yang satu dengan aktivitas lainnya. Dalam kurikulum juga harus diperhatikan bagaimana menjaga agar materi-materi yang diberikan kepada peserta didik dapat menantang sehingga tidak membuat mereka merasa bosan dengan pengulangan materi yang ada saja. Oke, yang berikut ada yang namanya atmosfer akademik. Nah, atmosfer akademik ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa, terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap ilmiah dan sikap kreatif. Nah, atmosfer ini dibangun dari interaksi antar siswa dengan guru. Nah, jadi interaksi dengan orang tua siswa dan juga suasana lingkungan fisik. Jadi atmosfer ini mencakup tentang interaksi warga sekolah. Nah, teman-teman, selain adanya guru, kurikulum, dan atmosfer akademik, ada yang namanya sumber keilmuan. Nah, sumber keilmuan di sini adalah berupa prasarana dalam kegiatan pengajaran, yaitu berupa buku, alat peraga, dan teknologi untuk mendukung suatu pembelajaran. Nah, semua hal ini harus dapat dieksploitasi dengan baik untuk mendukung setiap proses pengajaran dan juga dalam membangun atmosfer akademik yang hendak diciptakan. Baik teman-teman, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan dua topik pembahasan, yaitu yang pertama keunggulan kompetitif lembaga pendidikan, dan yang topik kedua yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Topik yang pertama, keunggulan kompetitif lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk dapat menghasilkan output sumber daya manusia yang dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder sehingga dalam jangka waktu dan jumlah lulusan tertentu dapat diperoleh kepuasan seperti yang diharapkan. Melalui sumber daya manusia lulusan yang dihasilkannya, perusahaan menciptakan, membina, dan mempertahankan kepercayaan langganan akan lulusan tersebut. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan produsen, yakni lembaga pendidikan dalam memberikan kepuasan kepada sasaran stakeholder konsumen yang ditentukannya, di mana usaha-usaha pengguna jasa alumni diarahkan kepada konsumen yang ditujukan sebagai sasaran pasarnya. Topik yang kedua yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bisa kita lakukan dengan pendekatan cara sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas guru. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti penataraan. Kegiatan penataran itu sendiri ditujukan atau bertujuan untuk yang pertama mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal. Yang ketiga, perkembangan kegairahan kerja, peningkatan kesejahteraan. Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian, dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi. Nah, untuk menghadapi arus globalisasi perlu kita memperhatikan, yaitu yang pertama mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi itu pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. Yang kedua, memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada suatu atau beberapa buku saja. Guru yang profesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai peserta didik tidak akan kekurangan pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau yang biasa disebut dengan studi komparatif. Suatu hal yang sangat penting, seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan, bertukar pikiran, dan informasi tentang kemajuan sekolah. Yang keempat yaitu yang mengadakan hubungan dengan wali siswa
pengetahuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik, serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Upaya yang kedua yaitu peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapatkan perhatian, karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambahkan bahan atau sumber lain yang berkaitan dengan materi dan lebih aktual dan hangat, sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran. Upaya yang ketiga yaitu peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Nah, yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana cara seorang guru menerapkannya atau penggunanya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaklah bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau menonton. Untuk itu dalam penyampaian metode, pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja. Yang ketiga, mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Jadi, usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern ini. Upaya yang keempat yaitu peningkatan sarana. Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha peningkatan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan dari media pendidikan. Yang kedua, mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar. Yang ketiga, pembuatan media harus sederhana dan mudah. Yang keempat, memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan. Upaya yang kelima yaitu peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik tidak selamanya lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Nah, kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut. Yang pertama, memberi rangsangan minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Artinya, pendidik harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari, baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah yang dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Nah, yang kedua yaitu memberikan motivasi belajar. Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Usaha yang ketiga yaitu memberikan penghargaan. Usaha-usaha menyenangkan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda, simbol atau berupa angka atau nilai. Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar
dan mampu bersaing dengan teman-temannya yang secara sehat, karena dengan itu pendidikan akan mudah meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha yang keempat yaitu memberikan hukuman. Pemberian hukuman ini bersifat mendidik, artinya bentuk hukuman itu sendiri berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan. Usaha yang kelima yaitu mengadakan kompetisi dan lomba. Pengadaan kompetisi dan lomba ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan pengetahuan, untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada pemateri berikut. Terima kasih. Salam, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang kelima tentang peningkatan kualitas pendidikan dan keunggulan kompetitif. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu serta meningkatkan keunggulan kompetitif ini. Bisa dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi diversifikasi. Di dalam strategi diversifikasi merupakan strategi yang paling tepat digunakan bila peluang yang baik dapat diperoleh di luar kegiatan usaha yang ada sekarang. Peluang di mana lembaganya pendidikan yang bersangkutan berdayakan tarik tinggi dan sekolah mempunyai buruan kekuatan keunggulan yang dibutuhkan untuk dapat berhasil. Yang berikut, strategi kooperasi. Strategi kooperasi merupakan perencanaan jangka panjang secara menyeluruh mengenai rencana keuangan sekolah, apa yang hendak dimasuki oleh lembaga pendidikan yang mempunyai beragam pengelolaan sumber daya keuangan, dan apa yang diinginkan dalam lingkungan sekolah tersebut. Sebagai bagian dari kooperat, serta bagaimana cara lembaga pendidikan mencapai nilai konfigurasi atau koordinasi dari aktivitas multibisnis pada multi pasarannya. Yang berikut, strategi tingkat bisnis. Di dalam strategi tingkat bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Di tujuan bisnis dalam lembaga pendidikan pada umumnya adalah untuk dapat beberapa cara domain dalam posisi persaingan lembaga pendidikan di pasar. Strategi tingkat bisnis merupakan keputusan untuk mengarahkan agar bisnis di lembaga pendidikan dapat diperhatikan dan ditingkatkan posisi bersaingnya. Yang berikut, bidang pemasaran. Strategi fungsional merupakan strategi yang berorientasi pada operasi dalam kegiatan, bagaimana pencapaian tujuan dan secara bisnis suatu lembaga pendidikan. Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi tingkat bisnis. Strategi fungsional merupakan strategi bisnis yang terdapat dalam beberapa bidang seperti bidang teknologi, informasi, hubungan manusia, riset, dan pengembangan serta pemasaran. Yang berikut, strategi konsentrasi atau penetrasi pasar. Di situ strategi konsentrasi atau penetrasi pasar adalah jenis strategi pertumbuhan.
Pertumbuhan merupakan strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan hanya memfokuskan pada satu lini bisnis utamanya dengan menonjolkan prinsip melakukan satu hal dengan sangat baik. Yang berikut, strategi pengembangan pasar. Di strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun di wilayah area geografis pasar yang baru. Lembaga pendidikan berusaha mengembangkan organisasi dengan cara memperluas pasar dan memasuki pasar baru dengan menggunakan produk atau jasa yang saat ini dimiliki. Yang berikut, strategi pengembangan produk. Dalam strategi pengembangan produk yang menggunakan pilihan pengembangan produk secara substansi untuk menarik pelanggan di pasar yang telah ada maupun yang dimiliki oleh pesaing. Pengembangan produk dalam bidang pendidikan haruslah terkait dengan lini produk yang selama ini telah dimiliki. Pengembangan produk bukan sekedar perubahan tampilan, tetapi menyangkut fitur, karakter, ciri, serta atribut-atribut produk yang dimiliki sekolah tersebut. Yang berikut, strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan strategi untuk meraih premium yang berkaitan dengan penciptaan dan penerimaan anak murid atau serta lulusan atau hasil lulusan yang baru. Inovasi tersebut merupakan cara yang digunakan lembaga pendidikan untuk mencapai lulusan dengan kompetensi yang baru, lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif atau dengan menandakan sumber daya yang sudah ada dengan meningkatkan potensinya untuk menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Berikut, strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal merupakan strategi pertumbuhan karena lakukan perluasan usaha dengan menambah bidang usaha di lembaga pendidikan serta menghasilkan lulusan terbaik dalam siklus sekolah. Yang terakhir, strategi integrasi horizontal. Di dalam strategi integrasi horizontal adalah strategi yang digunakan untuk memperluas operasi lembaga pendidikan dengan mengkombinasikan lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lain. Dalam hal ini, bentuk dan ciri pembelajaran di sekolah haruslah sama. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi atau merger terhadap sekolah, pesaing yang ada, dan mempunyai lini tujuan organisasi yang sama dengan tujuan memindahkan pesaing dan memberikan lembaga pendidikan atas akses pasar dan teknologi baru. Terima kasih. Materi yang akan saya presentasikan tentang pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pendidikan. Bagian A, pengambilan keputusan. Yang pertama, hakikat pengambilan keputusan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengambilan keputusan. Menurut Desmita, merupakan salah satu bentuk berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seseorang remaja mengambil suatu keputusan,
Menurut Asisan, pengambilan keputusan adalah proses menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Inti dari pengambilan keputusan terletak dalam perumusan untuk memilih alternatif yang tepat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah hasil dari tindakan dalam mengambil suatu keputusan dari berbagai macam alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengambilan keputusan juga sebagai proses pemusatan daripada suatu pemikiran tentang suatu masalah atau problem dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif di antara sekian banyak alternatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu untuk mencapai. Yang kedua, dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan bermacam-macam, tergantung dari permasalahan yang dihadapinya. Menurut Terry, dalam CMC disebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang yang menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang ketiga, faktor-faktor pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, faktor masalah. Dalam mengambil suatu keputusan, dalam memilih program studi tentu ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghalang untuk mengambil keputusan, yang merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan. Yang kedua, faktor situasi. Merupakan keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama mempengaruhi terhadap apa yang diperbuat. Dalam situasi keputusan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih jurusan akuntansi. Yang ketiga, faktor kondisi. Merupakan keadaan saat mengambil keputusan keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, dan kemampuan seseorang. Bagian B, peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, hakikat mutu. Sebelum membahas tentang mutu pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas tentang mutu dan pendidikan. Banyak ahli yang mengemukakan tentang mutu, seperti yang dikemukakan oleh Edward Salis. Mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Menurut Sudarwan Danim, mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia pendidikan, barang dan jasa itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dan dapat dirasakan. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sebuah filosofis dan metodologis tentang ukuran,
dan tingkat baik buruk suatu benda yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah produk, barang, dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunanya agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Yang kedua, pengertian mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dalam mempersiapkan, mengolah, dan memproses pendidikan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output yang berkualitas. Output yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan stakeholder seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa sebagai berikut. Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan eksternal atau peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemakai lulusan. Dari mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus bisa menyimbangi perubahan yang terjadi secara cepat dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya mutu pendidikan. Pentingnya penelitian terhadap mutu pendidikan didasarkan bahwa mutu bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan muncul secara sendirinya di hadapan guru, staf pegawai administrasi, dan kepala sekolah. Namun, mutu harus direncanakan melalui trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengawasan mutu, dan perbaikan mutu. Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran utama kepala sekolah antara lain adalah mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki mutu yang baik. Artinya bahwa mutu siswa yang dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntunan dan keinginan masyarakat dan menjawab tantangan moral, mental, dan perkembangan ilmu serta teknologi. Siswa yang bermutu adalah siswa yang memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan dirinya menjadi warga yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Yang pertama, faktor tujuan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka faktor tujuan perlu diperhatikan. Sebab mutu suatu lembaga pendidikan yang berjalan tanpa berpegang pada tujuan akan sulit mencapai apa yang diharapkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, madrasah senantiasa harus berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas. Dengan kata lain, faktor tujuan merupakan arah atau sasaran yang harus dicapai oleh institusi atau lembaga pendidikan melalui tindakan-tindakan operasional. Kedua, faktor guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, faktor siswa. Anak didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik, tingkah laku, dan minat bakat
Keempat, faktor alat. Yang dimaksud faktor alat atau alat pendidikan adalah segala usaha atau tindakan dengan sengaja digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, alat pendidikan keberadaannya sangat penting dalam suatu pembelajaran seperti sarana dan prasarana serta kurikulum. Yang kelima, faktor lingkungan atau masyarakat. Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat, termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat, tentunya akan sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Itu dibentuklah komite sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan yang bertugas memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol mediator antara pemerintah dan masyarakat. 5. Aspek penunjang pendidikan. Ada 3 aspek manajemen yang berfungsi dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga pendidikan, yaitu pertama, bidang akademik atau edukatif yang meliputi kurikulum, pendekatan, strategi, metode mengajar, evaluasi, dan sejenisnya. Kedua, bidang personalia, yaitu yang meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan personalia lainnya seperti bagian tata usaha dan karyawan lainnya. Ketiga, bidang sarana dan prasarana, keuangan, media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.